kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Kita langsung saja ke pembahasannya. Baiklah, mengenai proses pendaftaran P3K 2021, sebenarnya informasi ini sudah disampaikan sebelumnya dari pihak Panselnas, yaitu dari BKN. Untuk pendaftaran itu semuanya melalui SSCASN P3K, baik itu untuk pembuatan akun, pendaftaran, dan pencetakan kartu ujian nantinya. Nah, di sini kita bisa langsung menuju ke portal SSCASN P3K yang dimaksud oleh pihak Panselnas, di mana untuk portal ini bisa kita akses langsung. Caranya teman-teman tinggal buka media browser yang digunakan, baik itu Google Chrome maupun Mozilla ya, Firefox. Nah, di sini kita coba menggunakan Google Chrome. Ini bisa dilakukan di Android maupun di laptop ya teman-teman sekalian. Caranya di bagian pencarian Google itu teman-teman tinggal ketikkan saja portal SSCASN, kemudian tekan enter, maka akan muncul di halaman pertama itu ada SSCASN Badan Kepegawaian Negara. Nah, di bagian paling atas ini adalah portal yang akan digunakan nanti untuk proses pendaftaran, pembuatan akun, dan pencetakan kartu ujian. Caranya teman-teman nanti tinggal klik saja di sini ya, bagian SSCASN. Setelah teman-teman klik, maka kita langsung diarahkan ke portal sscsnbkn.go.id. Nah, untuk mengenai portal pendaftaran P3K, caranya teman-teman tinggal klik saja bagian panah di sini, kita cari untuk P3K. Setelah teman-teman menemukan untuk P3K seperti ini, nanti teman-teman tinggal klik saja daftar sekarang. Nah, ini kebetulan karena memang portal ssp3k.bkn.go.id ini belum bisa diakses karena proses pendaftaran belum dibuka oleh pihak Panselnas. Nah, setelah kita buka nanti ini, maka nanti akan muncul tampilan untuk pendaftaran registrasi akun P3K. Di sini kami akan menyampaikan bagaimana cara membuat akun SSP3K untuk tahun 2021 itu berdasarkan petunjuk teknis yang sebelumnya sudah pernah dilaksanakan, yaitu P3K tahap 1 di tahun 2019. Dan kalau kita lihat tentunya ini tidak jauh berbeda nanti pelaksanaannya dengan P3K 2021. Mengapa? Karena portal yang digunakan itu sama, yaitu portal ssp3k.bkn.go.id, baik itu untuk pembuatan akun, pendaftaran, maupun untuk pencetakan kartu ujian. Jadi di sini langsung saja kita bahas yang pertama untuk mengenai pembuatan akun SSP3K. Nanti teman-teman tinggal kunjungi portal ssp3k.bkn.go.id untuk pertama ya, langkah pertama. Ini bisa dilakukan di Android maupun di laptop. Kemudian setelah teman-teman nanti masuk ke portal, apabila sudah bisa diakses untuk portal ssp3k.bkn.go.id, tentunya langsung teman-teman nanti diarahkan ke halaman bagian untuk pendaftaran akun SSP3K. Dan untuk tampilan tahun 2019 yang lalu itu tampilannya seperti ini. Itu selamat datang di sistem pendaftaran akun SSP3K. Ini tampilan untuk tahap 1 ya. Nah, untuk tahap 2 itu kita tunggu saja proses pendaftarannya dibuka seperti apa, dan untuk bagaimana cara pembuatan akunnya bisa kita pelajari sama-sama melalui petunjuk teknis ini. Nah, setelah teman-teman membuka nanti portal SSP3K, kemudian di bagian pojok kanan biasanya itu ya ada bagian menu registrasi dan login. Nah, untuk pertama kali kita harus lakukan registrasi ya. Jadi apabila pelamar sudah siap untuk mendaftar, langkah-langkahnya yaitu ya, 1, klik registrasi dan akan tampil seperti berikut. Nah, ini adalah tampilan setelah kita mengklik bagian menu registrasi, maka akan muncul pendaftaran akun SSP3K, di mana langkah 1 di sini yaitu pengecekan identitas tentunya, di mana sudah disampaikan juga dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa pelamar nanti itu menginputkan ID berupa nomor registrasi K2 atau NUPTK atau NIK atau nomor sertifikat pendidik. Dan kalau kita lihat di sini pendaftaran akun SSP3K tahun 2019 yang lalu, yang diminta yang pertama adalah kolom nomor identitas honorer. Ini tentunya sama yang saya sampaikan tadi mengenai menginput ID ya, ID nomor NUPTK, NIK maupun nomor registrasi K2 nantinya. Kemudian di sini adalah tanggal lahir. Di sini tanggal lahir itu sesuaikan dengan data honorer yang sebenarnya.
Mana setelah tanggal lahir itu ada nomor induk KTP. Ini pastikan nomor induk KTP diisi sesuai dengan nomor KTP teman-teman sekalian nantinya. Kemudian ada juga nomor kartu keluarga atau NIK kepala keluarga. Jadi ini bisa kita dapatkan nomor kartu keluarga ini tentunya dari kartu keluarga teman-teman sekalian. Kemudian ada di sini juga CAPTCA. Nah, di bagian kolom CAPTCA di sini harus dimasukkan angka sesuai yang ada tertera di bagian CAPTCA nantinya. Setelah itu baru teman-teman setelah mengisikan semua data yang ada di kolom yang diminta di pendaftaran akun SSP3K ini, teman-teman tinggal klik lanjutkan. Dan sebelum teman-teman klik lanjutkan, pastikan semua data teman-teman sudah terisi dengan benar. Dan untuk permasalahan nanti apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait mungkin ada data NIK dan nomor kartu keluarga, silahkan hubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan ke instansi atau Badan Kepegawaian Negara atau BKN selaku panitia seleksi nasional. Jadi kalau seandainya nanti teman-teman NIK-nya mungkin tidak bisa digunakan untuk pendaftaran, maka teman-teman menghubungi Disdukcapil setempat atau sesuai dengan KTP pelamar. Nah, setelah teman-teman sudah pastikan semua di kolom nomor identitas, kemudian tanggal lahir, nomor induk kependudukan, kemudian nomor kartu keluarga atau NIK kepala keluarga, kemudian sudah masukkan CAPTCA, teman-teman tinggal klik bagian lanjutkan di sini ya. Nah, setelah teman-teman klik lanjutkan, maka akan diarahkan ke tampilan berikutnya, yaitu ya setelah data di atas dimasukkan, klik lanjutkan. Bila data sesuai, maka akan tampilan form pendaftaran akun SSP3K seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pendaftaran akun SSP3K, bisa lihat di sini ya. Yang pertama adalah untuk langkah kedua ini itu lengkapi data, karena langkah pertama tadi itu pengecekan identitas, langkah kedua itu lengkapi data, dimana di sini kita bisa lihat sama-sama untuk NIK itu akan terisi secara otomatis nantinya. Dan di sini ada perhatian, pastikan nama, tempat, dan tanggal lahir ijazah sesuai dengan ijazah yang akan digunakan di dalam pendaftaran P3K nantinya. Di sini NIK ini akan otomatis karena kita sudah isi sebelumnya. Kemudian nomor peserta ujian atau nomor kategori honorer tadi ya, K2, mungkin ini CNN UPTK dan lain sebagainya. Kemudian asal instansi, kemudian ada nama sesuai identitas, ini semua sudah otomatis. Nah, di sini yang harus diisi lagi yaitu adalah nama tanpa gelar. Ya, nama tanpa gelar harus diisi, isi nama tanpa gelar sesuai dengan yang tercantum pada ijazah. Kemudian di bagian tempat lahir, isi tempat lahir kabupaten atau kota sesuai dengan ijazah. Kemudian di bagian tanggal lahir itu isi tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Dan jenis kelamin, pilih jenis kelamin yang sesuai. Dan untuk email, di sini saya sudah sampaikan juga sebelumnya di video saya mengenai kita harus memiliki email yang aktif dan valid ya untuk dilakukan pendaftaran akun ini, karena harus menyertakan email. Jadi pastikan teman-teman guru sudah memiliki email yang aktif dan valid tentunya. Kemudian di bagian password itu masukkan password yang mudah diingat. Harap catat dan simpan password Anda karena akan digunakan untuk login nantinya. Kemudian ada pertanyaan pengaman 1, pilih, silakan teman-teman nanti pilih pertanyaan pengaman Anda. Kemudian jawaban pengaman itu masukkan jawaban pertanyaan pengaman 1 yang telah Anda pilih. Kemudian pertanyaan pengaman 2, pilih pertanyaan pengaman Anda. Ini teman-teman tinggal pilih saja nanti setelah teman-teman klik bagian anak panah di sini ya, itu akan muncul pilihannya. Kemudian di bagian CAPTCA ini masukkan kode CAPTCA yang tampil di layar. Nah, setelah teman-teman pastikan semua di sini sudah terisi, kemudian di bagian jenis kelamin silakan teman-teman pilih jenis kelaminnya baik pria maupun wanita. Kemudian pas foto itu harus diupload, di mana pas foto yang diminta adalah pas foto berlatar merah dengan ekstensi atau format JPEG atau JPG, maksimal ukurannya itu 200 KB. Dimana di sini caranya uploadnya itu tinggal teman-teman nanti pilih choose file. Ini nanti akan diarahkan ke folder di mana teman-teman menyimpan file foto berlatar merah yang teman-teman sudah persiapkan tentunya. Setelah itu, teman-teman sudah mengisi semua data yang diminta di kolom yang sudah disediakan ini. Selanjutnya, klik lanjutkan.
ya, klik lanjutkan, maka akan muncul halaman pemberitahuan bahwa pendaftaran ke portal SSP3K itu berhasil. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini nantinya. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu untuk cetak informasi pendaftaran. Ini dilakukan untuk mencetak kartu informasi akun, di mana sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke portal SSP3K. Kemudian untuk simpan kartu tersebut dengan baik. Nah, setelah teman-teman mengklik bagian cetak informasi pendaftaran, itu nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, itu kartu informasi akunnya, lebih kurang seperti ini nantinya mungkin. Nah, ini akan teman-teman simpan, kemudian teman-teman print. Setelah teman-teman print, ini nanti akan dilakukan untuk swafoto. Nanti kita akan memegang kartu informasi akun ini, kemudian sambil memegang KTP untuk dilakukan swafoto. Setelah kita sudah berhasil mencetak informasi akun, selanjutnya kita akan lanjutkan login untuk pendaftaran. Nah, caranya setelah pelamar berhasil daftar, itu silakan login ke ssp3k.bkn.go.id, dimana caranya kita tinggal klik di tombol login, yaitu tertera di sudut kanan atas, atau bisa juga langsung nanti teman-teman setelah berhasil cetak itu bagian login di sini, teman-teman langsung klik saja, maka nanti akan diarahkan langsung ke login pendaftaran SSP3K. Nah, caranya seperti apa? Nanti di bagian menu ini teman-teman tinggal masukkan nick teman-teman, kemudian password yang sudah dikonfirmasi tadi tentunya. Maka setelah teman-teman masukkan nick dan password, itu tinggal klik bagian masuk atau login. Maka setelah masuk atau login, akan diarahkan halaman pertama itu adalah upload swafoto, dimana di sini ada upload foto selfie dengan memegang KTP dan kartu informasi akun untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya seperti contoh gambar di bawah ini. Ini contoh dari petunjuk teknis tahap 1 P3K 2019 yang lalu, dimana di sini bisa kita lihat sama-sama ya, contoh untuk proses unggah swafoto. Model fotonya seperti ini, memegang KTP sambil memegang kartu informasi akun. Caranya nanti teman-teman tinggal foto terlebih dahulu, kemudian disimpan di HP atau di laptop, kemudian tinggal pilih atau klik choose file di sini untuk memilih file yang sudah teman-teman persiapkan swafotonya. Setelah itu, setelah diupload, berhasil terupload, teman-teman tinggal klik selanjutnya. Kemudian nanti ada ketentuan ya, bisa kita baca ketentuan swafoto itu memegang KTP atau surat keterangan perekaman dari Dukcapil dan kartu informasi akun, itu posisi melebar atau landscape. Kemudian jika Anda belum mencetak akun informasi akun, silakan klik tombol cetak ulang kartu informasi akun di bawah ini. Kemudian berkas yang diterima dalam bentuk JPEG dengan ukuran maksimal 200 KB. Jadi ini foto ini dalam bentuk JPEG, ukurannya 200 KB nanti maksimal ya. Nah, itu adalah untuk proses penguploadan untuk swafoto. Selanjutnya nanti tinggal teman-teman klik bagian selanjutnya. Kemudian setelah itu kita mengklik selanjutnya, maka kita akan diarahkan untuk mendaftar formasi tentunya. Nah, untuk pendaftaran formasi ini kita tunggu saja proses pendaftaran dibuka, karena ini untuk tahap 1 ya. Tentunya ini mungkin berbeda dengan tahap 2, karena di sini tahap 2 itu ada 3 kategori yang berhak mendaftar tentunya ya, karena di tahap 1 ini itu hanya untuk kategori 2 yang bisa mendaftar untuk di tahun 2019 yang lalu. Itulah informasi mengenai cara pembuatan akun dan proses pendaftaran. Dan untuk lebih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.